Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang idealisme Plato. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yaitu Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Plato. Plato merupakan filsuf yang lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Plato ini terkenal menjadi penulis philosophical dialogue. Plato juga merupakan murid dari Socrates. Nah, Plato ini juga menjadi pendiri akademik Platonik di Athena atau sekolah tertinggi pertama di dunia barat. Yang terakhir adalah Plato merupakan filsuf dari kebangsaan Yunani. Kemudian pandangan Plato lainnya. Menurut pemikiran falsafahnya, dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan warna-warni. Semua itu adalah bayangan dari dunia ide. Kemudian, seluruh filsafat Plato bertumbuh pada ajaran tentang ide. Ide bukanlah sesuatu yang subjektif yang tercipta oleh daya pikir manusia, dan oleh sebab itu, keberadaan ide itu bergantung pada daya pikir manusia. Ide itu mandiri, sempurna, abadi, dan tidak berubah-ubah. Jadi, menurut pandangan Plato, dunia lahir atau bisa disebut dunia yang berubah-ubah dan warna-warni, semua itu adalah bayangan dari dunia ide. Hakikatnya hanyalah tiruan dari yang asli, yaitu ide. Karena dunia ini berubah-ubah dan bermacam-macam, sebab hanyalah merupakan tiruan yang tidak sempurna dari ide yang sifatnya bagi dunia pengalaman. Contohnya seperti pohon, manusia, hewan yang sifatnya indrawi. Sebagian akan mati dan berubah. Tetapi ide pohon, bunga, manusia, dan hewan berubah. Karena ide adalah realitas yang sebenarnya atau keberadaannya ada yang sesungguhnya. Kemudian, Plato mengakui bahwa dunia indrawi yang serba majemuk dan pusparagam adalah juga suatu realitas. Namun bukanlah suatu realitas yang sebenarnya. Dunia indrawi hanyalah tiruan sementara dari dunia ide. Plato mengemukakan bahwa ajaran dan pemikiran Heraklitos itu benar, tetapi hanya berlaku pada dunia pengalaman. Sebaliknya, pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku untuk dunia ide yang hanya dapat dipikirkan oleh akal. Kemudian, konsep keabadian menurut Plato. Yang pertama ada kebakaan jiwa. Plato yakin bahwa jiwa manusia itu bersifat baka. Keyakinan ini bersangkut paut dengan ajarannya tentang ide-ide. Salah satu argumennya yang penting adalah kesamaan yang terdapat antara jiwa dan ide-ide. Plato mengikuti prinsip dalam filsafat Yunani sejak Empedokles, yaitu yang sama mengenal yang sama. Dari ini nyatalah bahwa jiwalah yang mengenal ide-ide, bukan badan. Jiwa pun mempunyai sifat yang terdapat pada ide-ide,
yaitu abadi dan tak terubahkan. Bagi Plato, jiwa itu tidak saja bersifat baka, dalam artian bahwa jiwa tidak akan mati pada saat kematian badan, tapi juga bersifat kekal karena sudah ada sebelum hidup di dunia. Sebelum bersatu dengan badan, jiwa sudah mengalami suatu praeksistensi, di mana ia memandang ide-ide. Bila manusia lahir di bumi ini, pengetahuan tentang ide-ide itu sudah menjadi kabur. Tetapi, pengetahuan akan ide-ide yang telah dilihat pada waktu praeksistensi itu pada dasarnya tetap tinggal dalam jiwa dan dapat diingatkan kembali. Yang kedua, bagian-bagian jiwa. Jiwa terdiri dari 3 bagian. Kata bagian di sini diartikan dengan fungsi. Bagian pertama ialah bagian rasional. Bagian yang kedua ialah bagian keberanian. Dan yang ketiga ialah bagian keinginan. Plato menghubungkan ketiga bagian dengan masing-masing keutamaan. Bagian keinginan mempunyai keutamaan pengendalian diri, bagian keberanian mempunyai keutamaan kegagahan, dan bagian rasional mempunyai keutamaan kebijaksanaan. Plato juga mengatakan bahwa bagian rasional ini bersifat baka. Di samping itu, ada lagi bagian keadilan yang tugasnya menjamin keseimbangan dari ketiga bagian jiwa. Jiwa menurut pandangan Plato tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang adikodrati berasal dari dunia ide. Meski kelihatan bahwa jiwa dan tubuh saling bersatu, tetapi jiwa dan tubuh adalah kenyataan yang harus dibedakan. Jiwa yang terlepas dari ikatan tubuh bisa menikmati kebahagiaan melihat ide, karena selama ini ide tersebut diikat oleh tubuh dengan keinginan atau nafsu badaniah, sehingga menutup penglihatan terhadap ide. Plato berusaha seoptimal mungkin untuk mensosialisasikan ide gagasannya dan juga gagasan gurunya, Sokrates, dengan mendirikan kumpulan diskusi atau biasa disebut akademi yang diberi nama Akademi Filsafat Plato. Berkembang berbagai wacana dan teori atau konsep mitos gua atau biasa disebut myth of the cave. Orang yang wawasan pengetahuannya sempit oleh Plato diibaratkan orang yang baru keluar dari dalam gua. Orang yang tidak berpengetahuan memiliki sikap dan perilaku seperti hewan, yaitu orientasinya hanya untuk mencari kesenangan duniawi yang lebih ditekankan untuk memenuhi kesenangan perut atau materi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Selanjutnya adalah pemikiran Plato tentang manusia. Nah, konsep manusia dalam pandangan Plato ini adalah berlandaskan bukti indrawi dan akal dalam pemikirannya. Dasar manusia adalah jiwa dan raga. Manusia adalah makhluk ganda. Manusia memiliki tubuh yang berubah, yang tidak terpisahkan dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Pemikiran kedua, ketika diteliti tentunya ditemukan kesamaan dan perbedaan, dikarenakan ada perbedaan dalam landasan berpikir mereka, serta tempat dan waktu yang berbeda juga ikut berperan dalam mempengaruhinya. Nah, bersamaannya, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dan sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Karena manusia dianugerahi Allah berupa jiwa dan raga, sedangkan landasan yang dipakai Plato adalah dan ajaran Islam dalam mengenai manusia bagaimana agar menjadi manusia yang mulia. Keduanya sama menjawab jiwa, namun akan menjadi beda jika metode yang mereka gunakan berbeda. Plato menggunakan metode rasional dan indrawi, sedangkan ajaran Islam menggunakan metode keimanan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ini pemikiran Plato dan dihubungkan dengan ajaran Islam bersamaannya. Negara menurut Plato.
Negara menurut Plato adalah negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan. Jadi kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Plato menyebut negarawan yang pantas untuk memimpin negara adalah seorang filsuf. Jadi memiliki ilmu pengetahuan, seorang negarawan akan mengetahui bagaimana penyakit dalam masyarakat dan memiliki kemampuan untuk membentuk negara yang baik untuk anggota masyarakat. Plato, negara idealiku didasarkan pada larangan atas kepemilikan pribadi seperti harta, uang, keluarga, anak, dan istri yang disebut nihilisme sosial. Nihilisme sosial menurut Plato adalah menghindarkan negara dari pengaruh erosis dan deduktif yang pada akhirnya menciptakan disintegrasi negara kota. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.